Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Apakah suksesi apostolik Alkitabiah? Doktrin suksesi apostolik adalah kepercayaan bahwa ke-12 rasul mewariskan otoritas mereka kepada penerus, yang kemudian mewariskan otoritas apostolik kepada penerus mereka, berlanjut selama berabad-abad, bahkan hingga hari ini. Gereja Katolik Roma melihat Petrus sebagai pemimpin para rasul dengan otoritas terbesar, dan karena itu penerusnya menjalankan otoritas terbesar. Gereja Katolik Roma menggabungkan kepercayaan ini dengan konsep bahwa Petrus kemudian menjadi uskup pertama Roma, dan bahwa para uskup Roma yang mengikuti Petrus diterima oleh gereja mula-mula sebagai otoritas pusat di antara semua gereja. Suksesi apostolik dikombinasikan dengan supremasi Petrus di antara para rasul, menghasilkan uskup Roma sebagai otoritas tertinggi gereja Katolik, yakni Paus. Namun, tidak ada satupun dalam kitab suci, Yesus, para rasul, atau penulis perjanjian baru lainnya yang mengemukakan gagasan tentang suksesi apostolik. Selanjutnya, Petrus juga tidak ditampilkan sebagai yang tertinggi di atas rasul-rasul lainnya. Rasul Paulus pada kenyataannya menegur Petrus ketika Petrus menyesatkan orang lain. Galatia 2 ayat 11-14. Ya, Rasul Petrus memiliki peran yang menonjol. Ya, mungkin Rasul Petrus adalah pemimpin para rasul. Walaupun kitab para rasul mencatat Rasul Paulus dan Yakobus, saudara Yesus, juga memiliki peran kepemimpinan yang menonjol. Apapun masalahnya, Petrus bukanlah panglima atau otoritas tertinggi atas rasul-rasul lainnya. Bahkan jika suksesi apostolik dapat ditunjukkan dari kitab suci, yang tidak bisa, suksesi apostolik tidak akan menghasilkan penerus Petrus menjadi yang tertinggi secara mutlak atas penerus rasul lainnya. Umat Katolik menunjuk Matias yang dipilih untuk menggantikan Yudas sebagai rasul ke-12 dalam Kisah Para Rasul pasal 1 sebagai contoh suksesi dari apostolik. Sementara Matias memang menggantikan Yudas sebagai rasul. Tapi ini sama sekali bukan argumen untuk melanjutkan suksesi apostolik. Dipilihnya Matias untuk menggantikan Yudas hanyalah argumen bagi gereja untuk mengganti pemimpin yang tidak saleh dan tidak setia seperti Yudas dengan pemimpin yang saleh dan setia seperti Matias. Tidak ada satupun dalam perjanjian baru di antara ke-12 rasul yang tercatat menyerahkan otoritas kerasulan mereka kepada para penerusnya. Tidak ada satupun dari para rasul yang memprediksikan bahwa mereka akan meneruskan otoritas kerasulan mereka. Tidak. Yesus menhabiskan para rasul untuk membangun fondasi gereja. Efesus 2 ayat 20. Apa dasar dari gereja yang dibangun oleh para rasul? Perjanjian baru, catatan perbuatan, dan ajaran para rasul. Gereja tidak membutuhkan penerus apostolik. Gereja membutuhkan ajaran para rasul yang dicatat di dalamnya tentu terdapat doktrin-doktrin yang sehat dan dilestarikan secara akurat. Dan itulah tepatnya yang telah Allah sediakan dalam firman-Nya. Efesus 1 ayat 13, Kolose 1 ayat 5, 2 Timotius 2 ayat 15, lalu pasal 4 ayat yang kedua. Singkatnya, suksesi apostolik tidak alkitabiah. Konsep suksesi apostolik tidak pernah ditemukan dalam kitab suci. Apa yang ditemukan dalam kitab suci adalah bahwa gereja yang benar akan mengajarkan apa yang kitab suci ajarkan, dan akan membandingkan semua doktrin dan praktek dengan kitab suci untuk menentukan apa yang benar. Gereja Katolik Roma mengklaim bahwa kurangnya otoritas apostolik yang berkelanjutan mengakibatkan kebingungan dan kekacauan doktrinal. Adalah kebenaran yang tidak menguntungkan yang diakui para rasul bahwa guru-guru palsu akan muncul seperti dalam 2 Petrus 2 ayat 1. Harus diakui
Kurangnya otoritas tertinggi di antara gereja-gereja non-Katolik menghasilkan banyak interpretasi yang berbeda dari Alkitab. Namun, perbedaan dalam penafsiran ini bukanlah hasil dari ketidakjelasan kitab suci. Sebaliknya, mereka adalah hasil dari orang-orang Kristen non-Katolik yang menjalankan tradisi Katolik dalam menafsirkan kitab suci sesuai dengan tradisi mereka sendiri. Jika kitab suci dipelajari secara keseluruhan dan dalam konteks yang tepat, kebenaran dapat dengan mudah ditentukan. Perbedaan doktrin dan konflik denominasi adalah akibat dari beberapa orang Kristen yang menolak untuk setuju dengan apa yang dikatakan kitab suci, bukan karena tidak adanya otoritas tertinggi untuk menafsirkan kitab suci. Keselarasan dengan ajaran kitab suci, bukan suksesi apostolik, adalah faktor penentu kebenaran sebuah gereja. Apa yang disebutkan dalam kitab suci adalah gagasan bahwa firman Allah harus menjadi pedoman yang harus diikuti oleh gereja. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-32. Kitab sucilah yang akan menjadi tongkat pengukur yang sempurna untuk pengajaran dan praktek. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Kitab suci adalah ajaran yang harus dibandingkan. Kisah Para Rasul 17 ayat 10-12. Otoritas apostolik diteruskan melalui tulisan-tulisan para rasul, bukan melalui suksesi apostolik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.